Akan tandingan akhirnya berpindah ke kantor BPN tanggal 23 Juli 2022. Salah. Nah, inilah pemangku-pemangku adat yang asli, original. Mak Datu Pono bisa minta tanggapannya tentang perpindahan pembentukan panitia KAN tandingan yang diinisiasi oleh Doni Indra. Ya. Nah, itulah buktinya mereka bukanlah pemangku adat yang sah. Itulah buktinya bahwasanya kami pemangku adat yang diakui, yang sudah terbentuk, yang diketuai oleh Alang Tio Maru, Datuk Bandaru Kayo. Itulah bukti bahwasanya mereka tidak mampu untuk melaksanakan untuk menaiki Balai Adat Enam Panjang Kubung Tiga Waleh. Oke. Bundo Kandung, apa tanggapan Bundo Kandung tentang pembentukan KAN tandingan yang diinisiasi oleh Doni Indra? Pada prinsipnya ini sudah merupakan makar adat. Ini adalah bukti kami garis keturunan pemangku adat yang sah. Tenda-tenda yang sudah mereka bikin dan atribut-atribut adat yang sudah mereka pakai akhirnya tidak bisa mereka pergunakan dengan baik. Inilah buktinya kami dilindungi oleh nenek moyang kami. Inilah buktinya bahwa benarlah yang terdapat di dalam Al-Quran. Akan terjadi beberapa golongan, hanya satu golongan yang benar, bukan berarti mengatakan kami adalah kaum yang benar. Karena apa? Mereka tetap melakukan makar adat. Sekarang mereka berpindah ke kantor BPN untuk melakukan pemilihan secara paksa dengan mengenyampingkan pemangku-pemangku adat yang sah. Artinya sudah dibuktikan secara alam takambang menjadi guru, dicari ado, di kakok nyatu, di sapu babunyi, bahwa kamilah pemangku-pemangku adat yang sah tersebut. Bagi seluruh masyarakat adat di Minangkabau, segeralah kalian maniak mamak seluruhnya bangun untuk mengetahui hal ini, bahwa ini tidak akan pernah bisa dibiarkan, bahwa kalau rubuhnya Balai Adat Enam Panjang Kubung Tiga Waleh ini, artinya rubuhlah Minangkabau ini. Karena tidak bisa disebut sebuah Minangkabau apabila terlepas juga dari kami pemangku adat di Kubung Tiga Waleh. Inilah balai adatnya yang harus kami pertahankan, dan untuk kepada garis keturunan kami dan untuk kepada pemangku-pemangku adat yang ada di Kubung Tiga Waleh. Inilah bentuk perjuangan saya sebagai Bundo Kandung untuk menegakkan sebuah kebenaran. Mereka selalu melakukan manuver-manuver adat yang sebetulnya tidak pantas untuk mereka lakukan, karena sebahagian dari mereka tersebut adalah bukan kaum-kaum pemangku adat. Bahwa kami semalam sudah mengadakan rapat dengan mereka, tetapi apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan saya tidak satu pun yang mereka jawab. Mereka telah melakukan hal yang sangat luar biasa di Kubung Tiga Waleh ini, merubah sejarah Kubung Tiga Waleh jadi Tiga Waleh Koto. Artinya Kubung Balai Adat Enam Panjang Kubung Tiga Waleh ini sudah tidak ada artinya. Kalau musim bakoto-koto adalah musim beraja-raja, kami di Kubung Tiga Waleh ini beraja kemufakat. Itulah buktinya, mereka bukanlah petinggi-petinggi adat yang sah. Kemana kita harus menutup mata, wahai seluruh petinggi-petinggi adat di Minangkabau, wahai seluruh parik paganegari di Minangkabau, wahai seluruh Bundo Kandung di Minangkabau. Lihat mereka berpindah kepada kantor BPN. Itulah buktinya mereka bukanlah siapa-siapa,
Tetapi apa? Semuanya telah menutup mata dengan jalur-jalur yang mereka inginkan. Salah satunya adalah melakukan pemalsuan data. Masuknya dari tapal batas, Kubuang Tigo Baleh diganti dengan Tigo Baleh Koto, yang kemudian pada akhirnya seluruh Minangkabau, seluruh Kubuang Tigo Baleh ini nantinya akan berajalah ke suatu negeri yang tidak ada hubungan dan sakut pautnya ke dalam Kubuang Tigo Baleh ini. Wahai pemuda-pemuda Nagari Selayo, saya adalah Bundo Kanduang kaum Datuk Badarokayo, menghimbau supaya kalian sadar sebelum malapetaka itu datang. Kalian jangan terpesona dengan janjian dan bujuk rayu. Jangan kalian mau diperdaya, karena saya adalah memperjuangkan garis keturunan kalian-kalian juga. Kami tidak ada maksud apa-apa, tetapi jabatan adat ini adalah jabatan sunatullah, jabatan ketentuan dan ketetapan Allah. Kalau ini yang mereka tentang, artinya mereka adalah menentang takdir. Jika mereka menentang takdir, artinya mereka adalah menentang Al-Quran. Sebagaimana filosofisnya, adik bersandi sarak bersandi kitabullah, hukum adat ini bersendikan kepada Al-Quran. Nah, kenapa saya datang memakai memakai mukenah seperti ini? Karena sudah tidak ada daya upaya saya lagi, karena saya tahu adat ini sendi terakhirnya adalah Al-Quran. Makanya saya berjuang di sini. Kalaupun ini terjadi kemungkinan terburuk, saya telah siap mati untuk demi anak cucu saya, untuk demi Minangkabau. Karena apa? Mereka telah berkolaborasi dengan berbagai elemen, dan ini sangat menyedihkan saya sekali. Saya siap menanggung segala konsekuensinya, pro dan kontra, demi Minangkabau yang tercinta, demi nenek moyang dan leluhur kami. Artinya kami tidak akan pernah mundur setapak pun, karena kebenaran ini tetaplah sebuah kebenaran. Mereka tetap melakukan manuver-manuver yang sebetulnya sudah kami sampaikan, bahwa untuk menjadi petinggi adat tersebut sudah diatur oleh nenek moyang dengan bentuk-bentuk baku yang bisa tidak berubah dan tidak bisa berubah sampai kapanpun, dengan bentuk-bentuk alam. Kalau kami di Kubuang Tigo Baleh mempunyai sandi rumah gadang, istilahnya mempunyai singgasana, yang mana rumah gadangnya harus mempunyai labuh. Nah, semua syarat-syarat tersebut, pandan pakuburan dan segala macamnya sudah menjadi syarat universal, menjadi ketentuan yang tidak dapat dirubah di Minangkabau. Tetapi ketika kami menanyakan syarat-syarat yang mereka punyai, mereka hanya diam dan tidak bisa menjawab. Ketika seluruh pertanyaan-pertanyaan saya berikan kepada mereka, mereka tidak satu pun bisa menjawab. Ketika saya tanyakan berapa pemangku adat yang sesungguhnya di Balai Adat Nempanjang Kubuang Tigo Baleh ini untuk pemangku adat Nagari Selayo, mereka pun juga tidak bisa menjawab. Ini sudah jelas dijelaskan dalam Pituah Adat Minangkabau. Karibanamu si ganjoirah, lahia batin pamaliaro diri, patah lidah tampe kalah, patah karih tampe mati. Setiap pertanyaan-pertanyaan saya tidak ada yang mereka jawab. Bahkan yang sangat miris sekali, saya adalah pendatang baru di sini. Pendatang baru bisa duduk di balai adat. Mereka sudah mengakui mereka pendatang baru. Mereka tidak mengerti apa-apa. Ketika saya tanyakan kepada mereka, berapa pemangku adat yang sesungguhnya? Mereka hanya menjawab dengan mengambang. Bisa 73, 48. Artinya, pemangku adat ini telah dimekarkan, telah dikurangi tergantung kebutuhan yang mereka butuhkan. Artinya apa? Mohon sebagai seluruh pemangku adat di Minangkabau, turun ke Nagari Selayo ini. Turunlah kepada Balai Adat Nempanjang Kubuang Tigo Baleh, di mana Datuk Perpatian dan Sebatang itu berada. Saya sudah tidak mempunyai daya upaya lagi untuk menyelamatkan negeri ini, karena semuanya sudah masuk ke dalam golongan-golongan, maaf, mungkin sudah bisa diterjemahkan sendiri. Nanti saya takut juga, karena apa? Saya sudah bisa melihat mereka sudah berkelompok-kelompok, mereka sudah melakukan kinerja yang sangat terstruktur. Padahal saya sudah memohon untuk melakukan sidang adat terbuka untuk menguji kebenaran kedua belah pihak. Apakah kami pemangku adat yang sah atau mereka pemangku adat yang sah yang memenuhi syarat yang sah secara hukum adat. Karena kalau naik ke balai adat ini harus mempunyai syarat-syarat rukun yang jelas. Tapi faktanya mereka tidak bisa menjawab ketika kami tanya. Untuk itu saya sudahi dulu dengan Assalamualaikum
Dan kebetulan ketuakan ini sudah kami bentuk tanggal 4 April 2022. Itu Alan Tio Maru Datuk Bandar Okayo berdasarkan Adik Lamo Pusako Usang Takucik Payung Takambang Payung di Buah Jauh. Ini adalah merupakan suatu ketentuan dan ketetapan yang ditunjukkan dengan Balai Adat Nan Panjang Kubuang Tigo Balai ini berbentuk datar dan tidak bertingkat, beraja ke mufakat. Tetapi mereka melakukan kinerja-kinerja tanpa mufakat. Mereka telah melanggar hukum adat tanpa mufakat. Mereka telah memutuskan sendiri. Barajo di hati, basutan di mata. Untuk itu, saya sudah lelah. Saya sudah ada daya upaya lagi. Saya mohon seluruh negeri Minangkabau untuk melihat ini semua. Ini adalah tangisan saya. Saya tidak bisa lagi memakai itu kulit tanduk Minangkabau tersebut. Saya datang ke sini memakai Al-Quran karena inilah sendi tertinggi daripada tamu tersebut. Sendi tertingginya adalah Al-Quran. Walaupun saya dibenci oleh masyarakat adat negeri Selayu ini, tapi saya yakin suatu saat nanti 10-20 tahun mendatang ataupun ketika saya sudah tiada nanti, ini akan menjadi sejarah bahwa saya menyayangi mereka, bahwa saya mencintai mereka, bahwa saya ingin menyelamatkan hukum adat ini, bahwa saya tidak mau menjadi pengkhianat bagi leluhur saya, bahwa saya harus tetap memperjuangkan hak nenek moyang saya. Untuk itu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tanggapan dari Bundo Kandung Yatna Sriyanti Caniago. Selanjutnya Wakil Ketuakan, sedikit saja. Wakil Ketuakan, apa tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya begini aja. Karena kandang dibentuk, karena kandang dibentuk, dia membuat kentanding lagi kan. Dia pindah ke BNN. Itu aja. Baiklah, itu tanggapan dari Wakil Ketuakan Datuk Panglima Sati. Dia baik ke sini, itu adalah daerah kekuasaan saya. Kami akan melanjutkan ke aparat kepolisian untuk meminta tanggapannya. Apa tanggapan aparat kepolisian tentang penyelenggaraan pekan tandingan? Assalamualaikum Komandan. Bisa sedikit wawancaranya untuk menanggapi kan tandingan yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2022. Apa tanggapan aparat kepolisian sebagai pengaman? Ya mungkin dalam hal ini Pak, kebetulan Bapak mengadakan juga acara, kami amankan. Mungkin dari Kannya Lama mengadakan acara, kami amankan. Kita bercepat di tengah, mengamankan kedua pihak supaya tidak terjadi benturan banyak. Demikian. Mudah-mudahan selamat dalam pekerjaan kita hari ini. Ya Pak ya? Ya, terima kasih Bapak aparat kepolisian dari Selayu Kubung Tigo Balai mengucapkan terima kasih. Polsek.